Yo, kembali lagi di channel Vogauser Anime. Wah, ini alur cerita udah sangat lama nggak kita lanjutin ya guys ya. Tapi bukan karena nggak mau dilanjutin, karena ceritanya hiatus. Dan akhirnya season ketiganya pun berlanjut ya guys ya. Nah, jadi udah pada nonton belum rekapan alur cerita Piowol kemarin? Udah lengkap dari season pertama, season keduanya juga. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur cerita sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi di sana. Di sana juga udah lengkap. Jadi, oke lah tanpa berbasa-basi. Oh ya, basa-basi dikit. Oke lah, kita sedikit basa-basi. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur cerita Piowol season ketiga part pertama. Orang selalu bilang, jika murim gak ada pertumpahan darah, apakah itu masih disebut murim? Di dunia murim, orang mati karena pedang bukanlah hal yang baru dan merupakan hal yang biasa. Tapi yang membuat gak biasa adalah siapa yang mati, siapa yang membunuh. Dan itu selalu menjadi persoalan yang sebenarnya. Karena tergantung siapa yang mati, maka akan menyebabkan malapetaka lainnya yang gak bisa diperkirakan oleh siapapun. Kita berpindah ke sebuah desa yang nyaman dengan angin yang berhembus santai dan juga sepoi-sepoi. Terlihat di atas meja kerjanya, Pio sedang membaca sebuah surat. Yap, sebuah surat yang selalu dia dapatkan dengan paragraf pertama surat tersebut yang selalu menggunakan kata-kata kepada rekanku. Kali ini Pio nggak mau membaca surat tersebut dan dia menutupnya lalu bilang, apa dia nggak pernah lelah? Siapa juga yang dia panggil rekan? Tiba-tiba Soma masuk ke dalam ruangan Pio dan dia bilang, Hyung, kau memanggilku. Dan ketika Soma ngelihat Pio memegang surat tersebut, dia pun bilang, wah, surat lagi. Gyeong Bo Hyung masih sering menyapa akhir-akhir ini ya. Tapi Pio nggak menjawabnya dan dia bilang, mau ikut aku ke workshop. Dalam perjalanan ke workshop, Soma cerita ke Pio soal kegiatan dua rekannya yang lain. Dia bilang kalau Guian sedang berada di ruangan tanah bau itu dan sibuk memisahkan juga menyortir sesuatu. Dia bicara tentang kelompok pedagang yang masuk ibu kota. Sedangkan Yeonyu sedang berlatih gaya Gyeom lagi hari ini. Untung kau nggak mendengarkan ya Hyung, suaranya mengerikan. Tapi sepertinya mereka berdua udah menemukan apa yang mereka ingin lakukan juga sih. Namun lagi Soma cerita kayak gitu, tiba-tiba Pio menghentikan langkahnya. Dia merasakan sebuah aura yang gak mengenakan dan bilang, ada sesuatu yang terjadi di sana. Terlihat Soma juga bisa merasakan hal tersebut. Ternyata saat ini Tang Sochu sedang berada dalam masalah. Seseorang datang dan mencekiknya, memintanya menyerahkan secret art Klantang. Sojo pun bilang kepada orang yang mencekiknya itu sambil berteriak, memangnya siapa yang menginginkan teknik itu? Dan siapa yang menyuruhmu? Si kawan itu pun ngejawab, kau nggak perlu tahu. Kata-katanya terhenti karena seseorang sedang meletakkan sebuah jarum ke dalam telinganya, menembus bagian dalam otaknya. Sedikit saja si kawan itu bergerak, maka dia akan mati. Pio bilang di samping telinganya, aku penasaran berapa lama kau bisa diam seperti itu. Ya, tentu itu gak berlangsung lama karena si assassin itu setelahnya pun mati dalam sekejap. Gak berselang lama, Sochu, Pio, dan Soma sampai lagi di pavilion milik si Pio. Setelah Sochu mengucapkan terima kasih banyak kepada Pio karena lagi-lagi dia diselamatkan, ya memang akhir-akhir ini banyak assassin yang datang mengincarnya. Pio menyuruh Sochu untuk sementara waktu tinggal di tempatnya. Pio bilang, kayaknya nggak ada hari tenang di blacksmithmu itu ya. Sambil tertunduk lemas, Sochu pun ngejawab, itu dia. Aku nggak pernah menyangka cabang Klantang menyewa assassin untuk memburuku. Bahkan sampai bekerja sama dengan White Ghost Lotus. Sepertinya berpisah dengan keluarga Tang bertahun-tahun membuatku bukan lagi bagian dari keluarga Tang kah? Begitu White Ghost Lotus tahu kalau assassin yang mereka kirim gagal, maka mereka akan langsung mengirimkan assassin lainnya. Hidup macam apa ini? Hidupku benar-benar gak tenang lagi. Aku malah masuk ke daftar target White Ghost Lotus sekarang. Pio pun bilang, gak perlu khawatir, kau tunggu aja. Sochu nanya, emang tunggu apa? Sambil tersenyum, Pio ngejawab, ya kau gak perlu tahu untuk saat ini.
Namun tiba-tiba Guian datang dengan wajah paniknya sambil berteriak, Hyung, Hyung, kurasa kau harus berbicara dengan Eonhyo saat ini. Mereka pun akhirnya sampai di tempat Eonhyo, dan Eonhyo langsung bilang ke Pyo, seorang VIP dari provinsi Hanam menginap di kamar sebelah dan aku mendengarkan sesuatu dari sana. Mereka bilang bintang baru dunia Murim meninggal tiba-tiba dengan keadaan yang menggenaskan. Namanya adalah Jin Gyom-woo. Pyo sama sekali gak bisa menyembunyikan wajah kagetnya. Dia bilang, Jin Gyom-woo mati. Soma juga terlihat ikutan panik. Pyo langsung berlari ke tempat para tamu VIP tersebut, membuka ruangan mereka, dan dengan aura intimidasinya Pyo bilang, jawab, apa benar Jin Gyom-woo udah mati? Waktu berlalu dengan cepat dan malam pun tiba disinari oleh bulan purnama yang terang. Di saat itu pula Pyo membuka kembali surat dari Gyom-woo yang tadi nggak jadi dia baca. Dia kali ini membaca dengan serius surat tersebut. Kepada rekanku, udah 2 bulan sejak kita kembali dari Xizang bersama. Sejak itu aku mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya di provinsi Yunnan. Aku belum melihat jejak dari Nine Dragon, bahkan ekornya aja nggak kelihatan, apalagi kepalanya. Gerakan mereka sangat sulit untuk dilacak, hampir terasa seperti ilusi. Kadang aku nanya apakah aku mengejar sebuah fata morgana. Aku mulai lelah dan berharap bisa melihatmu lagi. Jika suatu hari aku pensiun dari dunia Murim, aku ingin menyeberangi daratan tinggi barat bersamamu lagi dan bertarung sepuas hati, bebas tanpa ada yang menahan kita. Soma, Guian, Eonhyo, aku penasaran udah sejauh apa anak-anak itu tumbuh. Itulah isi surat yang dituliskan Gyom-woo sebelum kematiannya. Pyo menghela napas panjang dan dia bilang, jadi dia benar-benar udah mati ya. Kupikir mungkin suatu saat kita bisa terbuka satu sama lainnya. Mungkin aku akan mulai memanggilnya rekan juga. Pyo ngelihat ke atas bulan sana cukup lama dalam diam. Tiba-tiba dia menggenggam tangannya dengan sangat kuat, dan benang-benang aura muncul menebas ke sana kemari, menghancurkan meja tempat dia duduk menjadi puing-puing kecil. Lalu dengan suara yang sangat marah Pyo bilang, siapapun yang membunuh Jin Gyom-woo, aku akan menemukannya dan dia akan membayar akibatnya sampai 7 turunan. Keesokan paginya, Pyo sedang bersiap bersama dengan Soma. Sochu udah membuatkan baju khusus bernama Dark Dragon Robe, diwarnai dengan pigmen khusus yang berubah warna saat menyalurkan ki ke dalamnya. Dan Sochu juga menyiapkan beberapa hidden weapon di dalamnya juga. Lalu Soma pun bilang, terus bajuku, apa ini cuma baju biasa? Sambil tersenyum Sochu bilang, tenang, di saku-sakunya udah aku isi dengan banyak dendeng. Kau suka itu bukan? Chief Go udah memastikan untuk memilih kualitas dendeng yang bagus. Kau pasti lebih suka itu daripada senjata bukan? Soma terlihat sangat gembira dan berteriak dengan sangat kuat sambil bilang, terima kasih Paman Go. Pyo pun bilang ke Sochu kalau dia mau mencari tahu siapa yang membunuh Jin Gyom-woo, dan sekalian aja dia akan membereskan kelompok assassin yang bikin dia repot akhir-akhir ini, yaitu White Ghost Lotus. Setelah itu Pyo pun pergi bersama dengan Soma. Soma berteriak dengan sangat excited kepada mereka semua yang ada di sana. Paman Tang, Sochu, Guian, Eonhyo, jaga diri kalian baik-baik di sini ya. Setelah itu beberapa jam pun berlalu. Di pintu gerbang perbatasan terlihat guil pedagang Seol Won mengendarai kudanya dengan berkeringat yang terus mengalir di wajahnya. Dan dia bilang dalam hati, kami kan hanya mengantarkan kitab ke Shaolin. Kok bisa kami malah ikut bepergian dengan mereka? Semua orang di ibu kota ini takut kepadanya, dan iblis kecil yang mengikutinya juga nggak terkecuali. Jadi ternyata guil pedagang ini mendapatkan mandat dari tetuanya. Sebelumnya tetuanya bilang, karena Lord Pyowol bilang ini pertama kalinya dia bepergian di Jianghu, bantu dia menyesuaikan diri dengan kehidupan di jalan. BTW hampir sebagian besar orang di tempat Pyo tinggal, dia mendapatkan sebuah julukan, yaitu Death Lord atau Dewa Kematian. Karena di kota tersebut nggak ada yang nggak tahu seberapa menakutkannya Pyo itu. Dia menghancurkan 2 guild besar seorang diri sebelumnya. Sambil berjalan Soma pun nanya ke Pyo, Hyung, apa kau tahu gimana Jianghu itu? Apa kau kecewa karena aku nggak tahu? Namun sambil tertawa Soma pun bilang lagi,
Enggak sama sekali tuh. Toh kita akan cari tahu sambil berjalan juga. Nggak berselang lama di sebuah kedai makan, duak, seseorang terhempas ke dinding dengan begitu kuatnya. Dan Soma juga Pio berada di dekatnya. Soma bilang, ternyata Jiang Hu ini nggak semenakutkan itu ya. Jadi Hyung, bolehkah aku membunuh orang ini? Sambil ngelihat ke arah belakang, Pio pun bilang, boleh nggak ya? Ternyata di belakang mereka ada segerombolan orang yang udah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Pio kembali bilang, aku memang agak muak diganggu ketika sedang makan. Namun orang-orang di belakang mereka itu makin gak tahu diri dan berteriak, dasar bajingan, kalian gak tahu kalian berada di mana. Padahal kami mau membiarkan kalian hidup tadinya. Semuanya serang para bajingan itu dan tunjukkan kejamnya dunia ini kepada mereka. Sambil ngeluarin auranya, Pio pun bilang ke Soma, hei Soma, lakukan sesukamu. Dan Soma dengan cakram terbangnya benar-benar bahagia karena akhirnya setelah sekian lama dia bisa mencicipi darah lagi. Soma bilang, akhirnya bantai-bantai. Tapi tiba-tiba seorang menerobos masuk ke tempat mereka dan bilang sambil bersujud di depan Pio, oh tidak Lord, tolong, anak buahku gak mengenal Anda dan membuat keributan. Kasihanilah kami yang bodoh ini. Orang-orang di belakang sana menggerutu dan bilang, hah Lord, apa yang kau katakan? Mereka cuma pengembara bodoh. Diam, apa kau sadar siapa yang kau lawan ini bajingan? Kata bos mereka. Si bos itu kembali menundukkan kepalanya dan bilang, ini semua salah saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Maafkan kami sangat menyesal. Soma di samping Pio pun kembali nanya, Hyung, udah boleh nih aku bantai-bantainya. Tapi Pio bilang ke bos itu, apa gak ada masalah jika aku menginap di penginapan ini mulai sekarang? Si bos itu pun langsung mengiyakan permintaan tersebut. Dia juga akan memberikan pelayanan ekstra di sana sebagai dispensasi. Sedangkan Soma sambil mengerutu bilang, ya kayaknya aku gak jadi bantai-bantai nih. Pio dan Soma pun pergi dari sana menuju ke kamar mereka. Sedangkan di atas sana terlihat ada seorang wanita berambut pink yang bernama Mok Ga-hye. Dia bilang, menakutkan, kenapa selalu ada perkelahian di Jiang Hu? Sedangkan cowok di sampingnya yang bernama Shin Mu-gyeom bilang, gak perlu khawatir, aku akan melindungimu. Aku gak akan membiarkan apapun terjadi kepada wanitaku. Waktu berlalu dengan cepat dan sore pun tiba. Terlihat wanita berambut pink yang tadi namanya Ga-hye pun bilang dalam hatinya sambil membasuh wajahnya, apa benar Giom Oppa bisa mengantarkanku ke Cheonyeon Manor dan bahkan untuk menyaksikan pernikahanku? Namun Ga-hye kaget karena tiba-tiba Soma datang ke tempat tersebut. Dia bilang dalam hati, anak itu, dia yang ngomong hal menakutkan kemarin. Soma pun nyamperin cewek itu dan bilang, hai Nona cantik. Ga-hye dengan panik pun bilang, Kak, kamu mau menggunakan sumur ini? Mau duluan? Tapi Soma menjawab, kau kan datang duluan, jadi silakan gunakan itu terlebih dahulu. Dengan terburu-buru dan panik, si Ga-hye pun membilas wajahnya sampai si Soma bilang, hei Nona, santai saja, walaupun saat ini aku sangat lapar, tapi aku gak akan membunuhmu kok. Ga-hye pun ngejawab, kamu lapar? Tak berselang lama, Pio dan Soma mau kembali melanjutkan perjalanan mereka. Terlihat dari tadi Soma sedang memakan dendeng sambil bergumam, enak. Ngelihat itu Pio pun bilang, bukankah dendengnya udah lama kau habiskan saat perjalanan kita sebelumnya? Soma pun cerita kepada Pio kalau ada wanita baik yang memberikannya dendeng. Wah, kira-kira apakah aku bisa bertemu dengan wanita baik itu lagi ya? Kata Soma. Pio pun ngejawab, kalau kau bertemu dengannya lagi, maka kau harus tanya padanya cara membuat dendeng. Namun siapa yang sangka saat ini jauh di depan sana, Ga-hye dan juga kekasihnya Geom dihadang oleh segerombolan bandit. Terlihat wanita tersebut sangat ketakutan sambil memegangi pedang yang terbungkus kain di tangannya. Shin Gyeong pun berteriak ke arah bandit tersebut dan bilang, siapa kalian? Siapa yang menyewa kalian? Gyeom terlihat udah dalam mode tempurnya. Bos bandit itu pun sambil tersenyum ngejawab,
Kau nggak perlu tahu siapa kami. Kami cuma mau satu hal. Serahkan pedang yang dibawa oleh wanita tersebut. Pedang itu adalah Gongpo, bukan? Giom pun ngejawab, bagaimana kalian tahu kalau kami punya Gongpo? Tapi bos bandit itu nggak menjawab pertanyaan tersebut dan kembali bilang, sepertinya kalian nggak akan memberikannya begitu saja ya. Ya, sayang sekali. Kami nggak akan pergi sebelum mendapatkan pedang legendaris tersebut. Jadi apa itu Gongpo? Itu ternyata merupakan salah satu dari 3 pedang legendaris yang ditempa bersama oleh pandai besi legendaris Gu Yangja dan Gujang. Gongpo adalah pedang terakhir yang tersisa dari ketiga pedang legendaris lainnya. Dan sebenarnya Gongpo paling tidak terkenal di Murim dibandingkan dengan 2 lainnya. Giom bilang, siapa sangka Gongpo berakhir menjadi warisan keluarga nggak terkenal. Dan sepertinya klien kali ini juga benar. Ketua bandit itu pun langsung menyuruh seluruh bawahannya untuk menyerang Giom bersama-sama. Tapi Giom ternyata lumayan kuat. Dia bisa mengatasi para bandit-bandit tersebut dan menahan serangan-serangan mereka. Lalu dengan energi yang dikumpulkan di pedangnya, Giom bahkan bisa mengempaskan beberapa orang ke udara sekaligus. Bos bandit yang berada di belakang sana pun bilang, "Oh, lumayan juga." Lalu dia ngeluarin dual sword-nya, menyalurkan ki-nya ke dalam dual pedangnya itu dan menerjang dengan kecepatan penuh ke arah Giom. 3 tebasan awal yang cukup tajam dan presisi langsung mengarah ke leher dan kepala Giom. Tapi siapa sangka Giom masih bisa menghindari setiap serangan tersebut dan bahkan dia mengerahkan serangan terbaiknya hingga adu mekanik tingkat tinggi nggak bisa dihindari lagi terjadi di sana dengan begitu dahsyatnya. Cetang, mereka sama-sama terdorong mundur. Si ketua pun bilang, "Beuh, skillnya lumayan, kuakui itu. Dia bukan orang yang bisa kuhadapi sendirian." Hei kalian semua, ayo serang mereka bersama. Mari kita incar wanita itu terlebih dahulu. Setelah bawahannya mengalihkan perhatian si Giom di depan sana, ternyata ketua mereka sedang menyiapkan serangan pamungkasnya di belakang. Sebuah serangan long range jarak jauh langsung mengarah ke tempat Gahye berada dan ceras. Tebasan itu mengenainya dan melukai bagian samping perut Gahye. Dengan sangat panik Giom mendekati Gahye dan nanya keadaannya. Gahye yang kesakitan mengeluarkan air mata keputusasaannya dan bilang dalam hati, Opa nggak bisa membawa kita keluar dari sini sambil melindungiku. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan bilang, wah nggak heran burung-burung pada berterbangan. Gahye langsung sadar suara siapa itu, dan itu adalah Soma. Sambil tersenyum Soma bilang, "Hei Nona, kita bertemu lagi." Wajah Gahye yang berlinang air mata kini sedikit terlihat memiliki harapan lagi. Tapi Soma malah bilang, "Nona, apa kau masih punya dendeng?" Sambil menangis seolah memiliki harapan, Gahye berteriak ke Soma, "Kalau kau menyelamatkan kami, aku janji akan membuatkan dendeng lebih banyak lagi untukmu." Si ketua bandit itu pun bilang ke Soma, "Hei bocah, orang dewasa sedang sibuk di sini. Pergi sana, hus hus hus." Tapi tiba-tiba ceras kepala sekawan itu pun putus seketika. Di saat yang sama juga cakram terbang di sekitaran Soma dengan aura merah darah yang mengelilinginya. Sambil tersenyum, ceras, tebasan demi tebasan memotong para bandit-bandit tersebut menjadi Lego dalam sekejap. Soma tertawa karena akhirnya dia bisa merasakan darah lagi. Tapi yang bikin dia lebih senang lagi adalah, "Nona, janji ya buatkan aku lebih banyak dendeng lagi," kata Soma sambil tersenyum lebar di depan Gahye. Giom bilang dalam hatinya, semuanya mati hanya dalam hitungan detik. Siapa dia sebenarnya? Dia ibarat seekor iblis ganas dan sangat mengerikan berada di dalam tubuh anak-anak. Gak berselang lama, Piowol datang dan bilang ke mereka, "Tadi aku mendengarkan seseorang menyebutkan nama pedang Gongpo." Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? BTW, part kali ini agak pendek ya guys ya, karena baru keluar 3 part doang di season 3-nya kawan-kawan. Jadi mari kita tunggu dulu terbit sekitar 4-5 chapter baru kita lanjutin alur cerita selanjutnya. Oke lah, nantikan terus alur cerita Piowol hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.